Udin sempat bilang, kalau dia kesini lagi suruh pergi aja. Itu saya langsung sakit hati. Semakin viewersnya itu banyak, kenapa semakin bertingkah? Ini bisa nyembuhkan, padahal kesembuhan itu punyanya Gusti Allah. Ya musyrik lah dia berarti. Yang mereka anggap luar biasa seorang Gus itu bukan seorang Gus gitu. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Kontakan Denis. Kontakan Denis suka-suka Denis. Yeay. Jadi kali ini kita ada di masih di seputar posko pengaduan tentang spiritual mistis itu. Jadi bintang tamu kita kali ini ada Bang siapa namanya? Ian. Bang Ian. Bang Ian ini adalah mantan santri dari Bang Samsudin. Nah, apa tenan? Naon tenan apa sih? Apa komongan dia? Enak tenan apa sih? Apa? Tenanan. Gimana bang? Jadi Denis kan benar-benar, soalnya mohon maaf ya, Denis tuh orangnya benar-benar nggak percaya dengan sesuatu yang mistis. Siap. Ya bebas ya pendapat pribadi. Nah Denis tuh malah kan mau nanya, santri itu apa? Santri itu kan seseorang yang berguru atau murid dibilang. Kita itu belajar di situ tuh kita belajar. Cuman selama belajar tuh di situ saya kira hampir sama dengan pondok pesantren, beda ternyata gitu. Jadi di situ kita punya tugas sendiri-sendiri nanti di situ. Dan ada jamnya waktunya, kalau malam kita tuh harus sholat malam, wiritan sampai subuh, baru sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, setelah itu bersih-bersih, terus istirahat, nanti siang baru bantuin ruqyah. Situ. Gitu. Santri itu jadi berguru sama orang. Berguru orang sama itu siapa? Berguru sama si Samsudin itu. Berguru gitu. sama si Samsudin. Ya, berarti Udin lah gitu ya, kita panggil Udin ya. Sebut saya dia Udin. Nah si Udin ini emang apa? Kenapa dia harus dijadiin guru? Emang dia siapa? Karena dia kan yang punya padepokan. Oh, karena dia yang punya padepokan. Jadi si Udin ini emang guru padepokan. Membuat suatu padepokan kan dari dulu. Membuat suatu padepokan. Dan dia punya santrinya banyak. Banyak dulu. Banyak yang mau belajar sama dia? Waktu itu, waktu zaman saya ya, tahun kemarin tuh sekitar 38-an itu. Hah? Santrinya. 38 belajar sama dia? Iya, belajar sama dia. Jadi santri gitu bayar gak sih belajar sama dia? Sebenarnya kalau jadi santri nggak bayar, tinggal kita tuh dituntut dari situ SKCK sama surat COVID kan kemarin. Udah itu aja. Dari si ini. Tapi pilihan, nggak semua bisa masuk kemarin itu gitu. Waktu masih zamannya Pak Lurah yang almarhum itu kan ada yang meninggal itu Ansori ya itu. Saya zamannya itu gitu loh. Belajar di situ. Cuman ya itu tadi, kok semakin lama apa yang bukan dia yang ngajarin kita nggak ada waktu sama dia gitu loh. Sama si Udin kita nggak ada waktu. Maksudnya nggak ada waktu kan dia guru kalian? Iya, cuman ketemunya waktu saat ruqyah aja. Kan dia nanti datang sekitar jam 2. Datang, nanti kita sholawat bareng, ruqyah masal.
Terus baru pasien ini masuk satu-satu gitu kan, jejer gitu. Orang berapa dia tangani, konsultasi lah sama beliau itu. Nah kita nanti dampingin gitu, dampingin si pasien ini. Apa perintahnya dia ya itu yang kita jalankan gitu. Jadi tugasnya dampingin pasiennya, terus gitu nemuin si Udin. Ya. Oke, gitu. Nah biasa perintahnya apa? Kalau misalkan sakit nih, biasa sakit apa sih yang datang ke sana? Macam-macam, ada yang non medis, ada yang medis. Kadang-kadang kalau yang medis kan, ya contoh penyakitnya orang perempuan tuh yang perut itu. Kalau pas lagi waktunya sakit itu apa? Mens, head. Bukan, iya maksudnya apa itu namanya itu ya? Madara. Madara tenaon. Ada tuh sakit kayak madara apa itu? Kalau di saat waktu haid itu sakit di perut gitu loh. Bukannya itu biasa aja? Enggak ada. Itu biasanya nanti dikasih kayak itu tadi lah, dimandiin pakai daun bidara gitu kan. Ada kasih garam juga buat mandi. Cewek dimandiin? Ya enggak dimandiin, mandi sendiri. Oh, cuman kan cewek dimandiin. Tugasnya santri kan ngantar ke kamar mandi. Nanti naruh daun bidara sama garamnya itu tadi ke ember. Udah nanti mandi sendiri gitu. Udin juga gak mandiin? Enggak. Oh, mandi sendiri benar. Mandi sendiri. Okay. Kirain dimandiin pakai daun bidara. Iya, makanya kaget. Kan soalnya Denis benar-benar buta masalah ini, pengen tahu. Nah, terus udah gitu setelah mandi gimana prosesnya biasanya? Kadang di situ kan dijelaskan non medis sama medis ya kan. Kalau sampai non medis kayak kena guna-guna atau kena santet kan gitu. Nanti di situ juga ada yang mengarahkan untuk penanganan khusus. Kalau saya dulu nggak pernah saya ke bagian penanganan khusus nggak pernah. Saya kalau penanganan khusus itu ditangani dengan ada sejumlah mahar yang dibayar masuk ke dalam satu ruangan, itu lain lagi santrinya. Kalau saya enggak pernah gitu. Oh, berarti karena memang dirahasiakan, itu hanya orang tertentu yang ada di dalam. Si dan Udin yang tahu pastinya. Cuman pernah lah waktu itu satu kali saya itu dapat pasien penanganan khusus, jadi masuk ke dalam, saya ngeliat itu memang si pasien ini dari kepala keluar asap gitu loh. Masa sih? Serius. Lillahi ta'ala. Karena saya memang ngeliat sendiri gitu loh. Saya sendiri sampai kaget di situ. Saya ngucap subhanallah, saya bilang, kok keluar asap? Tapi kan tanda tanya di hati. Kenapa kok bisa keluar asap gitu loh? Oh, batu es, biang es kali? Enggak ada. Cuman kemarin itu setelah beberapa bulan, saya menemukan botol. Botol tadi saya lihat, kok kayak bau-bau kimia. Saya gosok gini kok keluar asap. Nah kemarin di tayangannya Dr. Richard, ada itu saya bawa kemarin itu. Bahannya itu gitu loh. Bawa gak sekarang? Nggak bawa, di sana. Ketinggalan. Kan nggak ada pesanan dari sini untuk untuk praktekkan gitu loh maksudnya. Ya itu. Terus kadang ada bahasanya keluar kerisnya, keluar ininya apa. Keluar keris? Dari mana? Kadang dari kepala, dari kaki, iya. Keris apa? Keris batik? Keris gini, keris kecil-kecil gitu itu. Pisau? Iya. Oh, keris bisa? kan ada. Bisa ya, cuman itu Trik iya kan. Lama-kelamaan kan saya tahu kalau itu. Lama iya, trik gitu loh. Lama-lama tahu itu trik. Karena setiap mau menangani pasien penanganan khusus, dia ini kan masuk ke dalam satu ruangan dulu. Entah itu ngapain kita kan nggak tahu. Makanya yang tahu tuh beberapa santri yang memang bener-bener kayak dipercaya sama dia. Kepercayaannya. Kalau kita ini enggak, yang apalagi anak baru-baru. Orang tugas kita pertama itu 1 bulan, saya dulu 1 bulan ya. Itu cuma ngatur sandal di luar. Kayak pasien mau masuk kita arahkan, nanti yang dari dalam ngasih tahu keluar, nih tolong antarkan ke kamar mandi. Nah itu ya kita nanti ngasih itu daun bidara sama garam kasih di bak mandi gitu kan, baru nanti suruh mandi sendiri gitu. Naik ke bulan berikutnya suruh masuk ke dalam, lihat-lihat dulu sambil bantuin gitu kan, bantuin dia yang kayak yang ngobatin pakai kunyit itu. Sebenarnya kalau masalah itu masih herbal lah ya masuknya. Iya, masalah ruqyah sama pengobatannya sih bagus sebenarnya. Pakai doa-doanya nggak salah doanya itu, tapi salah manusianya tadi yang lama kelamaan mungkin pengen popularitas ya kan. Jadi dia pakai kayak trik-trik gitu ya. Biar heboh gitu kan. Gitu. Apalagi yang kemarin yang masalah keris petir, itu saya baru tahu tuh kan, baru ngelihat. Memang saya jarang ngeliat gitu tuh, nggak mau memang. Masa bodoh lah, meskipun kamu apa terserah. Yang penting aku di sini ikut ngaji. Ya saya yang pertama ngaji atau ngawulo kan. Yang kedua belajar gitu. Cuman selama belajar di situ kan, sebelum dari tempat situ saya kan sudah pernah di pondok pesantren lain sama di padepokan lain kan gitu.
Jadi apa yang doa yang diajarkan di situ sudah pernah saya pelajari semua. Jadi saya nggak melajarin gitu. Tapi kalau doanya benar. Doanya semua benar. Benar. Ngajinya ngaji benar. Nggak sesat. Nggak ada sesat tuh. Jadi kalau benar-benar salah. Iya, ngaji. Cuman manusianya ini. Jadi jangan pernah nyalakan si Udin ini karena sesat karena doanya enggak. Kalau doanya bahasanya pun tulisan Arabnya pun semua benar. Cuman yang disayangkan manusianya ini, yang bersangkutan ini, yang kurang ajar gitu loh. Udah ngelewatin batas, jadi dibuat trik-trik sehingga terlihat sama pasien ini percaya, heboh kan gitu. Jadi dia percaya pasien gitu loh. Nah itu yang saya sayangkan gitu. Semakin lama kok semakin aneh-aneh gitu loh. Kayak yang kemarin keris petir, terus ada degan, ada dalamnya ini kan. Dalamnya semua apa? Dalamnya ada baut, apa paku kalau nggak salah tuh, saya ngeliat tuh. Tapi kan kelapanya lubang, ada bekas lubangnya. Nah, itu kan trik gitu loh. Kalau memang nggak bisa ngapain sih pakai gitu-gitu ya kan? Iya. Apa adanya itu. Kalau memang istilahnya bidangnya di pemijatan kayak kemarin ketemu suratnya pemijatan tradisional. Kenapa kok pengobatan alternatif kan dia sudah nyimpang gitu loh. Salahnya di situ. Oh gitu. dia punya surat izin. Ada surat izinnya itu pemijatan tradisional gitu. Tempat pijat tradisional. Iya. Saya Pijatnya? juga dapat info itu dari seseorang yang memang benar-benar Pasti. Iya. Beliau ini di sana itu ketua wartawan juga. Oke. Cuma yang nggak saya sebutkan nama ya. Iya nggak apa-apa. Nah, di situ dia benar-benar memperjuangkan supaya ini loh si Udin gitu loh. Jangan sampai orang itu salah gitu loh. Di situ makanya kemarin kayak surat surat IMB-nya dia juga itu nggak ada ya kan, yang bangunan baru. Terus surat perizinan pemijatan tradisional itu juga saya tahu dari beliau gitu loh. Dikasih tahu ke saya semua terus baru saya postingan gitu. Tapi postingan saya buat selengean memang di TikTok itu gitu. Nah, tempat pijitnya itu dia kan dapat surat pijit tradisional. Iya. Pijitnya plus-plus nggak tuh? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nanya. Ya nggak tahu lagi ya. Karena kemarin kita harus banyak-banyak ketawa. Ini kan gila kalau nggak. Sempat memang dengar sih ada kasus seperti itu ya kan. Terus? Nah kalau itu sih saya nggak tahu. Iya ya manusianya bukan plus-plus di tempat itu nggak, tapi di luar katanya gitu. Karena ada tuh yang postingan di TikTok yang suara rekaman cewek katanya diajak gitu. Gitu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh. Karena setahu saya ya tugas kita tuh di situ tuh jam 2 beliaunya datang ya sudah kita ngelayanin gitu. Ngelayanin siapa? Ya pasien-pasien itu tadi ngarahkan. Terus nanti kalau ada yang kesurupan itu ya kita bantuin untuk supaya nggak kesurupan, supaya kontrol kan gitu. Gimana cara bantu orang supaya nggak kesurupan? Biasanya kalau orang yang memang bener-bener ada gejala non medis ya kayak gitu tuh awal mula saat kita baca doa, saat sholawatan itu kan sholawat nuridat itu pun tidak salah, sholawat nuridat bagus, adem di hati. Saya juga pernah ngomong sama beliau, saya acungi jempol 2 untuk sholawat nuridat. Ya, cuman kan yang salah manusianya, bukan ininya doanya kan gitu. Doanya benar. Bener semua. Dari Al-Quran pun bener. Pas dia ngerukiahin doanya benar. Bener. Saya ngedengarnya bener. Emang dia pintar ngaji. Kalau pintar ngaji kurang tahu saya, kurang tahu. Karena selama itu kan saya nganggap dia ini seorang Gus. Guru. Seorang guru ya. Nah, nasabnya Gus saya nggak tahu dari mana pun, saya nggak mau tahu kan dulu. Yang penting, orang ini wibawa gitu kan. Orang ini, dulu pertama kali gitu. Anggapan saya gitu, orang ini berwibawa, kalem, sabar gitu kan. Semakin hari kok jancuan juga orang ini gitu. Orang Surabaya biasa gitu kan bahasanya. Iya. Kalau saya sih orangnya ceplas-ceplos, nggak peduli. Karena prinsip saya jangan pernah takut, jangan pernah berani kalau memang takut. Sekali kita berani ya maju. Gitu loh. Makanya kemarin saya juga di podcastnya Dr. Richard itu saya ngomong belak-belakan semua gitu. Dan saya nggak pernah takut. Kalau memang mau pihak Udinnya mau nuntut saya silakan. Karena malah saya buka semua malahan gitu loh. Karena memang apa yang saya katakan ya itulah kenyataannya, saya ada di dalam gitu loh. Kayak minyaknya itu nggak pernah didoain, katanya minyak itu asmaan. Apa tuh asmaan? Benget? Asmaan enggak, beda. Asmaan itu didoain. Oh iya. Nah, bahasanya didoain. Maaf. Itu nggak pernah didoain. Jadi paketan datang dalam kardus ya kan, itu langsung saya pindah ke lemari. Terus? Garam juga gitu, baru beli kiloan, masukkan ke mana? Toples. Udah langsung dimasukkan ke plastik kecil-kecil untuk dibagi. Nah, sementara yang saya bingung kan, kapan Gus Samsudin ini doain itu semua? Doain barang-barang yang itu. Barang-barang itu tadi. Padahal kalau yang setahu saya semua bahasanya kan di asma ya ini.
semua kalau untuk pengobatan tuh harus diasma dulu atau didoain dulu selama beberapa hari atau beberapa waktu lah. Nah kalau ini nggak ada gitu loh. Nah disitulah saya tuh semakin curiga akhirnya waktu itu saya dibuang ke diasingkan lah, bukan dibuang ya. Nah, diasingkan. Waktu itu masih ada almarhum Pak Lurah Ansori. Dan otaknya yang untuk mengasingkan saya itu almarhum itu juga. Karena rasa ingin tahu saya itu tinggi. Selalu saya tanya ke Lurah, Pak Lurah kok gini? Gak apa-apa Kang, dilihat aja gitu. Nah di situ akhirnya saya diasingkan ke Ngawi, Cenderomowo. Nah di situ malah saya lebih tahu. Oh ternyata Samsudin ini di sini bukan mondok, tapi tabaruk. Mondok tuh apa? Tabaruk apa? Mondok itu kita belajar di situ selama 1 tahun atau 2 tahun gitu. Ini ternyata enggak, cuma tabaruk. Tabaruk itu hanya beberapa bulan atau beberapa minggu. Oke, S1, S2 gitu ya? Iya, seperti itulah. S1, S2, ya. Cuma yang bisnis punya. Ya, sama seperti itu. Dan di situ saya 41 hari yang disuruh, tapi saya ngalamin 47 hari. Dan boleh ditanyakan di Ngawi sana. Kalau yang lainnya, santri yang lainnya yang 2 orang itu dikirim cuma 1 minggu pulang. Nggak kuat di sana. Karena di sana memang, kita tuh dituntut untuk lebih pasrah diri, lebih sabar, terima. Nggak semua orang bisa di situ. Nggak semua orang bisa. Lebih pengajarannya lebih kenceng daripada pesantren. Tapi pengajarannya di sana itu nggak diajarin tiap hari gini, nggak. Kita ngaji dari alam. Dan di situ kan tempat ODGJ di Ngawi itu. Coba nanti kapan-kapan main ke Pondok Cenderomowo, tempat Abah Romo. Aku pecinta ODGJ. Pecinta ODGJ. Iya, di situ itu tempatnya orang seperti itu semua. Jadi di situ itu kita tiap hari jam pagi gitu ya, kita buka sel dulu kan. Nah ini para ODGJ ini kita tuntun untuk makan. Kalau yang mau mandi suruh mandi. Nanti setelah itu kita tuntun lagi ke kerja. Tapi kalau yang masih marah-marah kita masukkan lagi ke sel. Sampai dia benar-benar nggak marah. Kalau sudah nggak marah nanti kita keluarkan, tapi kita rantai kakinya dulu supaya nggak kabur gitu kan. Kita ngawasin di situ. Nah di situ tuh saya malah sadar, oh iya saya ini harus lebih sabar di situ gitu loh. Dituntut lebih sabar lagi, lebih neriman lagi. Nah sekembalinya saya dari situ malah kayak nggak dihiraukan gitu loh di situ itu. Kayak jadi bahan gunjingan gitu. Wah ini santri buangan kan gitu. Dan kemarin yang saya lebih jengkel makanya saya sampai berani ke tempat dokter Richard, terus berani ke sini. Ada anggapan dari santri-santri ini saya dikeluarkan. Tapi saya benar-benar nggak dikeluarkan. Sebelum saya dikeluarkan saya sudah minta izin dulu sama si Samsudin ini. Saya bilang kan ke Udin ini, Bah saya mengundurkan diri. Saya milih jalan lagi lah. Ngapain Kang kok mau pulang katanya. Ya saya pilih untuk belajar ke tempat lain lagi. Saya bilang gitu. Malah sempat beliau ini bilang pindah ke pembangunan aja katanya. Nanti saya kasih 1 bulan berapa gitu kan. Kalau butuh apa-apa nanti tinggal ngomong, saya nggak mau gitu. Pembangunan tuh? Waktu membangun ini pondok yang baru. Oh, bangunan yang baru. Oh, dia bisa buka cabang ya? Rame ya dia? Bukan cabang. Kalau tempat yang pertama kan agak kecil. Nah, tempat yang baru ini yang kemarin kena demo itu kan lebih besar. Jadi mobil semua masuk, kegiatan di dalam kan secara nggak langsung tertutup kan, nggak tahu warga sudah. Gitu. Laku ya dia ya? Ya laku. Ya rata-rata kalau orang Blitar sendiri nggak mau sih. Kalau orang sana nggak mau. Kebanyakan makan dari luar kota. Iya, makanya kemarin saya sempat bilang sama Dokter Richard, Dok kalau kepingin menggali informasi yang lebih jelas, monggo datang ke Blitar. Bikin konferensi pers di sana. Datangkan itu warga. Kalau sampean kepingin tahu. Saya bilang gitu, oh iya. Ya, sempat bilang seperti itu sama Dokter Richard kan kemarin. Karena sebenarnya info sesungguhnya kan warga situ yang lebih tahu gitu loh. Ada orang warga situ banyak yang tahu mulai awal si Udin ini ngerosok terus naik dan naik sampai naik akhirnya dia lupa diri gitu loh. Lupa dirinya apa? Dia pernah janji ke warga gitu. Di sini kan saya mewakili warga juga gitu. Dia pernah janji kerjasama sama warga. Baik di bidang kayak parkiran gitu ya kan. Ternyata dia enggak gitu, ingkar janji. Diembat sendiri duitnya. Karena apa dia rasa takutnya tinggi. Takut diracunin sama warga kan. Takutnya ada pasien, jangan berobat ke situ. Itu dibohongin kan gitu. Iya. Nah malah. Kenapa dia takut gitu? Nah ya kurang tahu. Malah warga ini sebagian cuek loh sebenarnya. Saya juga pun gitu. Pernah saya itu ditegur sama Pak Lurah. Kang Ian jangan kumpul sama warga. Jangan terlalu dekat sama warga. Kalau saya nggak bisa dilarang seperti itu. Karena sifat sosialisasi saya tinggi. Saya harus tahu. Makanya di saat ada keributan seperti itu.
saya nggak bela dua-duanya, tapi saya selalu di tengah. Saya selalu bilang sama teman-teman tuh, awas, hati-hati. Kalau punya masalah sama warga, jangan keluar malam. Saya rame-rame kemarin kan. Saya ingatkan selalu itu teman-teman. Saya anggap mereka tuh saudara, tapi di situ saya malah gimana ya, kayak dikasih batasan gitu loh. Dan saya yang lebih jengkel lagi, malam itu saya ingat. Sudah di Pekanbaru. Saya nongkrong sama teman-teman. Sama santrinya lah. Saya sudah bukan santri, sudah keluar. Habis pulang dari Bali, saya nongkrong di situ. Si kameramen ini nyapa saya. Woi, dia bilang gitu kan. Tak bilang iya, tak bilang gitu. Masuk ke dalam. Akhirnya si mobilnya Udin ini mau keluar. Saya sembunyi. Di semak-semak itu saya sembunyi gitu loh. Saya pinta omongannya ini apa. Ternyata si kameramen bilang gini. Mana tadi Kang Ian katanya. Udah pulang katanya santri. Padahal mereka nggak tahu kalau saya sembunyi. Nah si Udin sempat bilang. Kalau dia kesini lagi suruh pergi aja. Itu saya langsung sakit hati. Oh awas. Kedengeran gitu ya. Iya saya dengar sendiri gitu. Dan ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Memang saya dengar sendiri karena saya sembunyi di semak-semak itu gitu loh. Kepingin tahu apa sih responnya dia ini saat saya sering main ke situ. Kan dia juga takut kalau saya ngeracunin santri-santrinya gitu loh. Oh, ngomongin ke santri ya. Iya, ngomonginnya nggak benar tentang dia gitu. Kadang-kadang kayak kemarin kan pernah juga saya ngomong, berani nggak Gusmu itu ngeluarin barang langsung dari atas tekel, gitu loh. Kan memang pada dasarnya ada ilmu seperti itu tuh ada, yang ngeluarkan barang dari tekel langsung atau dari atas aspal tuh ada memang. Masa sih? Ada. Pernah lihat kamu? Pernah lihat saya, sering lihat. Bukan trik. Bukan. Tekel tuh apa sorry? Ini keramik nih. Ngeluarin barang dari keramik? Dari keramik. Bisa keluar apa emang? Ya terserah mintanya apa. Mamanya batu atau keris bisa. Ada orang seperti itu bisa. Minta batu sama keris keluar dari tekel untuk apa? Lo enggak kan tergantung permintaan. Maksudnya gitu loh. Pembuktian bahwa bener-bener ada. Bukan trik sulap gitu loh. Mengeluarkan barang ataupun benda dari atas keramik ataupun aspal. Kebanyakan kan keluarin barang dari tanah. Terus dari dalam batu kan gitu. Bisa aja kita selipin di sela-sela batu itu ya kan. Kalau keramik ini kan rata. Nah itu digosok gini aja sama orangnya itu. Ini langsung dapat di tangan tuh ada. Real. Masa sih? Trik ada. itu? Lillahi ta'ala. Ada orang seperti itu. Saya pernah nemuin 3 orang. Siapa itu? Salah satunya di Jombang. Yang kedua di Banyuwangi. Yang ketiga di Banten. Saya temuin itu. Bener ada? Bener ada. Yang kamu lihat itu keluar apa? Waktu itu beliau ini yang dari Banyuwangi ini ngeluarkan keris. Segini besarnya. Nggak kayak punya Udin kecil-kecil segini. Segini besarnya. Oh emang? Langsung keluar dari atas aspal gitu. Kalau yang di Banten itu dari atas keramik gini nih. Dia keluarin kan. Ada kalau yang dari Jombang itu malah cuman ngeliat di atas gini langsung gini nih. Sudah ada barangnya di tangan. Masa sih? Ada yang seperti itu. Oh punya Udin yang kecil-kecil itu beli di mana? Di Tokped? Beli di kiloan itu. Apa Shopee? Oh kiloan ya, yang kecil. Banyak itu di kayak tempat-tempat kayak apa orang jual-jual batu ake gitu kan pasti jual kayak gitu-gitu. Gitu. Banyak itu. Nah yang pasti Marcel ke tempat Udin ada kamu? Saya kebetulan waktu itu pulang ke Ponorogo. Ke tempat kakak saya. Tapi saya tahu semua itu kan diceritain sama beberapa warga. Kemarin kamu ngapain pulang nih? Marcel kesini ribut ya. Nah di situ yang bikin marah warga itu tadi ada bahasanya dia bilang warga membela dia, padahal nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Malah daerah sekitar situ itu ya udah ini anggap si Udin ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuma omongan doang yang istilahnya itu. Apalagi di saat dia ngomong saya ini singa. Kalian cuma anjing yang menggonggong, kalau saya sudah bergerak, saya caplok. Nah itu. Serius? Sakit hati? Ada loh, ada itu postingannya dia itu. Di YouTube itu ada, coba sampean cari nanti. Nah di situlah warga ini sudah memang bergeram ya kan. Geram ditahan, dan sebenarnya mulai dulu. Mau menegur ini mulai dulu, karena si Udin ini juga pintar. Punya badan hukum ya kan. Masa sih? Punya lawyer itu kemarin. Acara itu, jadi. Kalau dia dukun sakti ngapain pakai lawyer? Nah, jangankan itu, kalau memang dia itu ngapain pakai CCTV. Iya, di luar CCTV mata, iya banyak CCTV. Itu mah sakti apa Parno? Iya kan? Mata batin dong. Mata batin ya, realnya kan seperti itu gitu loh. Nah di situ warga sempat nahan emosi. Oh berarti si Udin canggih juga ya pakai CCTV ya? Semua pakai CCTV gitu kan. Ya itu saya juga sebagian selama saya sudah keluar dari situ kan 3 bulan saya keluar dari situ, saya kembali lagi ke Blitar. Saya ikut teman lah di situ. Ikut teman, intinya di situ ya cuman pengen tahu aja perkembangannya seperti apa. Dan saya pun kan nggak kerja kemarin. Saya nunggu
saya beneran pelaut, ya kan. Ijazah saya, sertifikat saya kan mati. Nah saya ini butuh untuk ngidupin sertifikat kan butuh duit gitu loh. Makanya saya kembali ke Blitar sambil cari kerjaan, intinya seperti itu. Kok tahu-tahu ada berita seperti itu ribut. Nah sebelum ributnya mereka semua sebenarnya nunggu komando juga dari Pak Lurah sih sebenarnya. Kemarin tuh waktu mau datang ke Padepokan itu nunggu komando Pak Lurah juga warga. Sebenarnya warga tuh enak orangnya. Warga Blitar daerah Kademangan tuh enak semua, baik semua gitu loh. Buktinya saya juga orang luar ya kan, sampai ditampung di situ, mau nampung tanpa embel-embel sekalipun gitu loh. Mau gitu. Dengan catatan kan saya harus bisa menjaga nama baik dari keluarga yang saya ikutin tadi gitu loh. Ternyata kok kemarin pas ada demo itu ya warga udah jengkel gitu loh. Jadi kejadian mungkin sekitar jam 2 lah itu siang. Itu udah kumpul semua, yang dari Kademangan, dari ini udah kumpul semua, ternyata itu langsung nyerbu gitu loh. Nyerbu ke Udin? Ke Padepokannya itu. Ke Padepokannya Udin. Sementara dari pagi, Udinnya udah sembunyi di polsek katanya. Oh gitu? Iya. Oh, berarti dia nggak sakti dong. Ya, iya, Kalau dia sakti. sama pengacaranya sekalian. Makanya kemarin kan banyak yang teriak-teriak di demo itu kan, mana pengacara, suruh keluar sini. Kalau ada waktu itu mungkin sudah diembat sama warga. Oh, warga teriak apa? Usik mereka dari kampung ini, gitu. Tutup kan katanya, tutup. Pokoknya harus tutup. Tuntutan warga itu untuk tutup. Karena itu tadi lah ada sebagian postingan juga yang menjelaskan kalau pengobatan itu palsu kan gitu. Kalau saya sih nggak menjelekkan. Dalam artian kalau pengobatan ruqyahnya memang bener, caranya pun bener, terus pemijatannya pun bener. Cuman ya itu tadi trik-triknya yang saya sayangkan. Kenapa semakin lama viewersnya itu banyak, kenapa semakin bertingkah gitu. Dan omongannya pun juga gitu, pelin-pelan gitu loh. Saling melintir kan, dipelintir terus. Kayak kemarin juga gitu, ada postingan yang bilang, saya punya suratnya, saya ada izinnya. Nah, izin apa Bepom? Izinnya itu pemijatan itu tadi. Oh iya izinnya. Nah, kenapa kok izin pemijatan tapi tulisannya pengobatan tradisional? Itu kan sudah diputar balikkan. Ya Harusnya kan? panti pijat ya? Harusnya panti pijat. Tambahin plus-plus aja. Iya, plus-plus. Ya, plus-plus by request. Nah, terus kayak gitu nasi udin itu kisaran biayanya berapa duit sih? Sekali orang itu? Satu Sebenarnya orang? kalau yang dulu, kalau waktu saya masih di Padepokan lama itu, istilahnya seikhlasnya itu memang iya. Benar. Saya benarkan itu. Karena memang sebagian pasien yang mau di situ pengobatan, terakhirnya waktu mau pulang kan masukkan di kota amal. Itu kan, itu nggak ditarget gitu. Masih zamannya lurah lama juga. Tapi yang mau instan, dalam artian yang mau cepat selesai, itu memang ada biaya. Jadi ibaratnya bahasanya mereka itu kafaroh gitu kan. Nah kafarohnya ini ya Express. 5 juta itu tadi kan. 5 juta. Kalau mau cepat, ditanganin oleh si Udin langsung. Iya, nanti itu masuk ke ruangan khusus kan. Nanti ditangani sama santai-santai, nanti ada yang kesurupan, ada yang ini. Saya cuman di luar. Kadang-kadang saya tuh ngeliat ke dalam, dengar dari luar, ngapain sih mereka ini kayak orang gila aja kan gitu. Dalam batin saya. Cuman ya itulah saya cuek. Trik-trik itu tuh yang 5 juta itu tuh. Saya kebanyakan cuek kalau masalah itu. Kalau saya lebih cenderung bantuin orang itu ya itu tadi. Lewat pemijatan. Kebanyakan kan kalau orang asam urat, terus habis kolesterol, kadang-kadang dibilang, wah ini nggak bisa jalan kena santet kan gitu. Iya. Nah, pernah dibilang gitu? Ada. Sama dia dibilang gitu? Enggak, iya kalau ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi, waktu saya ada di situ, kan ada orang waktu itu pasien seorang perempuan, orang nggak punya. Dia bilang, ini barangkali mas. Dia panggil saya Ustadz kan, Bu jangan manggil Ustadz. Panggil aja nama saya nggak apa-apa. Karena saya bukan Ustadz. Saya berawal dari embongan juga gitu. Nggak pantas lah dipanggil Ustadz. Sedangkan di situ santri-santrinya dipanggil Ustadz bangga semua. Tapi tanda tanya besar kan. Dipanggil Ustadz harus bisa ngaji. Paling tidak ya. Mahamin beberapa kitab. Nah ini baru Ali Bata sudah dipanggil Ustadz bangga semua santri-santrinya. Itu yang saya jengkel kadang-kadang. Makanya kemarin kan ada beberapa postingan yang dari anak buahnya kan selalu saya isi di situ. Bisa ngaji nggak? Saya bilang. Itu yang selalu saya pertanyakan. Karena mereka ngerasa mereka bangga dipanggil seorang ustadz. Padahal tanggung jawabnya nanti di akhirat itu beda gitu. Iya. Saya nggak mau dipanggil ustadz. Itu dulu pernah ada perempuan ya gitu. Dia bilang gejala kena santet katanya kan. Ternyata hanya asam urat gitu loh. Kata siapa yang santet? Ibunya itu sendiri. Iya. Saya tanya kan nih, Bu tahu di sini dari mana? Dari YouTube mas. Yakin Bu? Yakin dia bilang. Terus kalau semuanya kena biaya lebih gimana? Gak apa-apa mas, yang penting bisa sembuh. Sembuh itu punyanya Gusti Allah Bu. Saya bilang bukan punyanya
ini Udin. Udin, saya bilang gitu kan. Betul, saya setuju. Nah, kalau sampean mau bayar sampai segitu, janganlah Bu, mending kita jalanin sendiri di apa? Dijalanin di rumah sendiri lah, saya bilang Ini gitu. aku kan ya? Tuh, dulu. Makanya saya setelah saya pijat itu kan yang perempuan tadi Bu, setelah pijat, Bu coba Bu berdiri Bu, jalan. Iya Mas enteng, ya udah Ibu ini sakitnya asam urat, bukan karena santet, aku bilang gitu. Kalau saya pengobatan tradisional pijat percaya, tapi kalau santet saya tidak percaya karena menurut saya tidak ada. Kalau untuk saya pribadi kalau ada. Yang namanya santet itu ada. Jelaskan seperti apa. Santet itu kan kalau sepengetahuan saya, di saat orang membenci seseorang itu malam kita wirid. Dari ada beberapa doa, ada doa kejawen ada, terus doa Arab pun ada. Contoh ini saya buka. Saya pernah tahu tuh dibilangi seorang kiai bilang, surat Anas pun bisa dibuat bunuh orang. Masa sih? Iya, itu pernah. Dan ayat kursi nggak pun... perlu ketemu? Maksudnya kita nggak perlu. Dan ayat kursi pun bisa dibuat pelet gitu. Pengasihan lah. Itu saya sempat itu. Dari seorang kiai, nggak perlu saya sebut ya. Dan beliau pun sudah almarhum orangnya. Itu saya pernah diajarin itu. Pakai ayat kursi itu gini, pakai Anas, pakai Al-Kausar tuh gini kan gitu. Saya sempat belajarin itu. Cuman kalau buat saya pribadi sih untuk apa sih bunuh orang dengan gitu itu? Kalau memang gentle ya udah kita fighter aja, tarung aja kan berkelahi. Betul. Bacoan kah, pukul-pukulan itu udah lega gitu. Daripada kayak gitu itu kan pengecut, ya kan? Nyerang dari secara halus. Itu bisa memang. Nanti salah satu ciri orang kena seperti itu di saat mau adzan maghrib ngantuk. Kalau semua punya tuku ya tukunya sepi itu dia ngantuk. Ya itu udah memang ada yang usil. Contoh aja tanah kuburan itu bisa dibuat seperti itu. Buat kayak punya toko terus tiba-tiba sepi. Itu dikasih tanah kuburan bisa. Tapi ada amalan yang dibaca atau doa yang dibaca itu ada. Tanah kuburan supaya sepi. tokonya bangkrut? Tokonya tutup. Gitu. Supaya tokonya kekubur? Iya sih, kayak tanah kuburan. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang lewat itu nggak kelihatan, ketutup. Itu ada memang nyata. Terus obatnya pun ada. Makanya dulu saya niatnya belajar seperti itu hanya untuk supaya tahu. Memang orang ini kena ini, obatnya tuh ini kan gitu. Hanya itu aja gitu loh. Ini nggak ada istilahnya kepingin jadi dukun apa, kepingin jadi spiritual, nggak ada saya. Hanya kepingin itu aja, bikin tahu itu aja. Pengen tahu, jadi belajar. Nah, santet itu kamu tapi pernah lihat nggak? Pernah lihat. Mati orangnya? Kalau mati sih, kalau yang mati langsung belum pernah. Cuman waktu itu saya pernah lihat itu perutnya mengembung, besar langsung. Itu dalam beberapa jam perutnya membesar. Kembung kali? Wah, kalau kembung kan masih biasa ukurannya. Itu kayak orang hamil, cowok kayak orang hamil gede segini. Nah itu pernah saya lihat itu. Dari kecil langsung gede? Dari biasa. Dalam berapa menit? Jangka ada kalau 20 menitan lah. Itu langsung mengembungkan dia kayak balon gitu itu. Kenapa itu? Itu dibilang kena santet itu tadi. Jadi ada orang yang gak suka sama dia. Entah itu pakai apa bahannya atau kalau orang Kalimantan bilang kan voodoo. Dia pakai boneka terus ditusuk pakai jarum, itu memang ada. Itu ada? Masa sih? Ada itu. Itu ada. Tapi kan bonekanya diritualin dulu. Entah itu pakai ditanam di kuburan ataupun pakai apa, ada memang ritual tersebut ada. Makanya kalau ada orang bilang percaya nggak sama santet? Enggak. Ya udah mudah-mudahan kena gitu aja. Aku nggak percaya sih. Iya. Jadi kamu sumpahin aku mudah-mudahan kena. Enggak lah. Jadi kan kadang-kadang orang ada yang ini ya, ada yang apa istilahnya kayak apa ya, kalau orang yang benar-benar ngatain, gua ada gitu, benar percaya gitu. Nggak ada kan ada seperti itu, ngotot lah. Tapi ya kalau saya pengalaman saya ada memang gitu. Santet itu memang ada. Santet itu sama dengan gaib, kan nggak kelihatan. Gaib? Gaib itu kan nggak kelihatan. Sedangkan di Al-Quran sendiri ada. Kalau gaib itu ada gitu. Oh, di Al-Quran emang santet ada? Nggak ada, kalau santet nggak ada. Nggak ada? Di tulisan Al-Quran nggak ada, tulisan santet nggak ada. Tapi gaib itulah ada. Gaib gitu. itu ada. Emang ada gaib di Al-Quran? Ada? Ada. Kalau pelet? Pelet itu ada. Pernah lihat? Pernah. Pelet itu kan medianya kayak foto ya. Foto ini kita doain terus kita wiritin. Nah yang bersangkutan yang difotoin tadi bisa ini keingat terus gitu loh. Masa sih? Iya. Apa gue dipelet ya? 4 tahun nih kayaknya gue dipelet deh. Terus Ya, ciri-cirinya apa tuh? Jangan sama kali ciri-cirinya dipelet. Kalau jadi pelet sering keingat. Saya sih pagi siang malam. Sering keingat terus kalau nggak dihubungin tuh kayak gelisah, kayak resah. Saya sih lebih kayak mau mati gitu kalau nggak dihubungin. Jangan lah. Mati tuh nggak enak loh. Makan kemenyan ya. Terus. Nggak enak.
Ya ada sih penangkalnya itu Apalagi, ada. apalagi ciri-cirinya? Ya itu intinya gelisah atau sering memikirkan itu tadi yang bersangkutan istilahnya. Biasanya pelet digunakan kalau sudah kena hina. Jadi kalau cowok atau cewek yang dihina, wah udah kebangetan udah pakai itu. Ada doa seperti itu ada. Macet sih, doanya kayak apa? Ya kan ada yang dinampakkan jaran goyang, semar mesem, itu memang beneran ada. Kalau saya sih bagian ambil dari Al-Quran. Biasanya kalau nggak sholat Yusuf, dari ayat kursi itu tadi ada. Oh, fotonya itu dibacain ayat Al-Quran? Dibacain, tapi ada jumlahnya dan ada jamnya. Dibacain, setelah dibacain kita tiup. Bacain kita tiup. Kadang-kadang ada Tiup juga. ini fotonya. Jadi kita bacain ayat Al-Quran. Terus gitu foto kita tiup full gitu. Ya, ada. Ada lagi yang pakai media ditanam. Ditanam gimana tuh? Ditanam di kuburan. Kayak anggrek ya? Fotonya itu bolak-balik ya antara cowok sama cewek ditempel gini kan. Baru nanti kita bungkus pakai raja. Raja itu tulisan Al-Quran yang diputus-putus. Huruf hijaiyah yang diputus-putus. Nah itu nanti kita lipat, kita tanam di kuburan. Itu nanti yang dituju ini bisa keinget terus gitu. Masa sih? Tapi pernah lihat bener yang berhasil? Ada banyak seperti itu. Kemarin kan saya sempat ke Banyuwangi juga. Oh, kirain kamu mau ngomongin. Kemarin kan saya sempat pelet cewek saya. Enggak. Saya punya prinsip, meskipun saya bisa, saya tahu beberapa amalan ya. Kalau untuk dijadikan seorang istri, nggak pakai gitu itu. Saya juga masih single, masih duda saya posisi. Tapi nggak mau saya pakai itu. Hanya sekedar tahu untuk obatin gitu kan. Sampean kena. Nah, kan ada untuk tata cara pengobatannya itu ada. Harus mandi pakai ini umpamanya, terus harus baca ini kan gitu. Cuman itu aja kalau saya buat saya. Kalau yang lain enggak. Kalau saya bukan karena payet, kayaknya lebih ke goblok kalau ya saya. Nah terus gitu saya tuh santet, pelet, ada lagi saya dengar juga yang marak tuh di netizen tuh ya, susuk. Itu benar ada nggak? Susuk ada. Susuk itu kan medianya emas. Emas yang berupa kayak jarum kecil dimasukkan antara di sini. Ada juga yang bahannya berlian. Bener nggak sih? Beneran. Si Udin ada itu juga? Nggak ada kalau itu. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kalau semacam susuk itu yang tahu saya ya, daerah Jombang ada. Daerah Banyuwangi itu ada. Jember juga ada. Banyak sih tempat-tempatnya orang-orang spiritual yang pasang gitu itu. Malah bahkan harganya yang sampai lebih dari 10 juta, 25 juta ada. Hah? Iya. Mahal juga ya? Kalau bahannya dari intan. Berlian? Itu lebih mahal itu. Dimasukinnya pakai apa? Dibedah? Lah enggak, langsung dimasukin gini aja. Kan dia kecil. Terus? Nah, taruh di ujung sini biasanya ditempelkan gini, langsung didorong gini udah hilang nanti. Masuk sendiri? Masuk sendiri. Tapi pakai lidah berasa? Enggak bisa, enggak terasa. Sudah kalau udah dimasukkan kan hilang dia. Kita tahu dari mana masuk apa enggak? Apanya? Ini. Terasa kok kayak sobek gitu kok. Kayak luka gitu diginikan. Oh berasa dalamnya ada ininya gitu? Kalau saya pernah nyoba yang ini, yang emas. Yang emas tuh saya masukkan sini. Itu biar apa? Kalau daya ingat pintar. supaya lebih tajam. Terus ada juga fungsinya untuk pengasihan itu ada. Oh kamu pernah pakai itu yang emas? Pernah, cuman keluar lagi. Kok bisa keluar lagi? Nggak tahu. Menolak? Raga ini yang menolak. Nggak mau dimasukin. Emasnya segede apa? Segede gini kali emasnya gede. Kecil, sejarum tuh kurang kecil lagi. Kecil banget. Jarum pentol gitu mas? Iya, kurang kecil lagi itu. Terus? Jadi panjangnya segini. Dimasukkan di sini kan nggak sampai 10 menit udah keluar lagi gitu. Jadi ada seorang itu manusia itu yang menolak dimasukkan seperti itu ada. Menolak karena nggak percaya? Bukan gitu, memang badannya itu nolak, nggak mau dimasukin. Karena nggak percaya atau apa kalau nolak? Bukan, memang raganya ini menolak dikasih seperti itu. Gitu. Mungkin di dalam raganya ada energi yang lebih besar daripada energi susu itu. Oh iya. Nah, saya kan pemahaman saya kalau masalah itu kan energi, pakai energi bahasa saya. Kayak contoh melet gitu tuh, kita baca doa, kita wiritan. Nah energi kita alirkan ke foto itu tadi kan, supaya orang itu keingat ke kita gitu loh. Nah itu kalau setahu saya sih. Ada lagi yang pakai putar giling itu. Apa tuh? Doa putar giling ada tuh. Cuman dia nggak hafal itu. Putar giling itu apa? Putar giling sejenis amalan ataupun doa yang nanti ditujukan untuk yang bersangkutan supaya yang bersangkutan itu ingat sama kita. Ya sama aja sih fungsinya pelet itu tadi. Pelet. Ya, tapi ekstrim itu tingkatannya sudah tinggi. Jadi kalau yang dituju ini bisa gila-gila beneran. Kegilaan sama ceweknya atau sama cowoknya gitu? Kalau sampai nggak ketemu bisa gila beneran, blank. Ada tuh. Kemarin tuh sempet di... Apa gua kena yang itu ya? Ya enggak lah. Kalau kena yang seperti itu biasanya udah nggak sadar diri. Dalam artian
kita tuh nggak punya malu sudah. Oh. Jadi telanjang is telanjang. Gitu itu. Jadi nggak ada malu lah ibaratnya. Kalau di tempatnya si Udin nggak ada kayak gitu-gitu. Yang jelas saya taunya Trik lah ya dia. trik terus pengobatan yang memang bener-bener real. Rukiahnya nggak saya salahkan, memang bener dan doanya bener semua. Cuman manusianya yang semakin tenar, semakin bertingkah. Gitu Oke. aja. Dia pakai trik kayak Chris listrik kemarin pakai baterai gitu kan. Nyempet ke apa ke paku gitu-gitu, semuanya hoax lah. Itu sih aku mah kagak percaya. Sebenarnya makanya aku pengen tahu lagi yang pernah kamu lihat. Terus gitu kan selain susuk, buka aura juga ada tuh. Itu Ya. benar apa enggak? Buka aura sih kalau di dunia Yang kamu medis tahu, nggak ya, ada ya, ya, memang nggak ada, kan. nggak ada. Nah, kalau pengen terlihat cantik ya perawatan skincare kan gitu. Iya, di Athena. Gitu kan. Di Athena sama Dr. Richard. Tapi kalau di dunia spiritual memang ada. Masa sih? Ada. Pernah lihat? Pernah dimandikan pakai kembang gitu kan. Tuh dimandikan pakai kembang di jam-jam tertentu dan ada amalan yang dibaca atau doa yang dibaca gitu. Itu nanti memang ada sih terlihat perubahan di wajahnya si ini yang dimandi ini ada memang gitu. Itu psikologis gak sih? Maksudnya? Maksudnya itu cuman di pikiran kita aja gak sih? Emang Enggak apa benar juga sih berubah? kalau saya sendiri pribadi waktu itu ada 4 orang kan. 1 orang ini yang dijadikan praktek ibaratnya yang dimandiin lah. Nah 3 orang ini ngenilai sama semua. Oh ya mukamu lebih cerah. Gitu lah. Dan besoknya pun kita lihat kan itu mungkin barusan mandi ya kan kelihatan cerah. Besoknya dia udah agak siang gitu kan udah nggak mandi. Tuh siangnya juga kita lihat perubahan ada di wajahnya dia gitu. Jadi lebih kayak di lawan jenis ini lebih tertarik gitu tuh ada seperti itu. Ya cuman kan hanya beberapa orang yang memang punya kelebihan ataupun pelajaran itu atau melajari ya itu sebagian orang aja nggak semua seperti itu. Kalau sekarang kan kebanyakan itu ya permisi. Banyak dukun-dukun sekarang viral di TikTok ya kan. Iya dukun mana main TikTok. Iya. Dukun TikTok, dukun online, Gitu. apa segala macam kayak gitu. Iya. Sekarang seperti itu sekarang tuh. Terus kalau pengobatan yang jarak jauh itu, si Udin ada nggak? Ada. Yang by WA gitu? Iya ada. Emang bisa itu? Bisa. Bisa. Ada ya bukan cuma di tempat si Udin aja, di tempat lain juga ada gitu. Sama medianya yang dipakai juga lewatan doa kan. Saat kita, ya tadi ruqyah. Ruqyah itu kan berarti kita ini kayak membaca doa yang ditujukan ke orang itu supaya energi negatif yang ada di dalam tubuh orang itu keluar semua. Biasanya kalau udah keluar muntah orangnya. Sugesti nggak sih? Enggak sih. Masa sih? Enggak. Kayak sekarang kayak sugesti kan dari kepercayaan kita tekan kan. Betul. Nah itu sugesti. Saya sempat melajarin itu juga. Perbedaan sugesti sama yakin kan gitu. Iya. Kalau yakin kan yakin sama yang di atas gitu kan. Yang apa anggapnya Allah. Kita yakin sama Allah. Kalau Iya, kita percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan ya kan. Tapi kalau sugesti kan kita membuat suatu apa ya dibilang ini harus percaya kan gitu. Satu alat ini percaya bisa buat kita gini-gini kan gitu. Itu kan beda di situ. Kalau memang ruqyah itu ya itu tadi kita bacakan doa. Nah nanti saat baca doa kalau memang ada energi negatif di dalam yang bersangkutan ya keluar lewatan muntah tadi, kadang berkeringat, kadang gemetar, kadang pula bisa teriak-teriak gitu loh. Kalau ilmu medisnya kan katanya Stres. dokter Richard kemarin kan di saat posisi nggak sadar atau pingsan, nah itu tadi bahasanya seperti itulah kemarin dia jelaskan. Kalau memang orang kesurupan kan memang nggak terasa kan gitu, mau dicubit mau diapa kan nggak terasa. Tapi kan beda pemahaman antara sains sama spiritual nih atau dunia gaib ini beda itu. Iya, soalnya bingung juga sama dunia gaib, gak percaya. Iya, nggak apa-apa. Itu hak manusia masing-masing ya kan. Betul. Kalau kita orang Jawa itu memang dari dulu ada adat yang seperti itu ada gitu. Jadi mempercayai apa kayak leluhur. Ya sebenarnya enggak Jawa tok sih, semua banyak sih. Iya, masih Suku-suku banyak. yang Iya, lain yang iya. percaya akan leluhur atau adat dari adat istiadat dulu lah. Aturan-aturan yang dulu yang masih tetap harus dijalankan. Tapi kan sebagian ada orang menghilangkan itu gitu loh. Makanya itu apa ya, dari dulu kalau saya rasa antara sains sama gaib ini benturan terus gitu. Dari segi sains tadi, oh sakitnya ini nyata logika. Dari ininya kayak dunia gaibnya, oh kamu kena gini-gini kan beda, jadi tabrakan terus gitu loh. Nggak pernah bisa nyatu memang itu gitu. Seperti air sama minyak kalau Iya. itu. Terus kalau misalkan penggaris, itu benar ada? Penglaris itu Kamu pernah lihat? ada.
bisa dari doa. Kalau saya sih kebanyakan yang tahu Doa sama Tuhan. Iya tetap kan, kita biasa berdoa kan, ibaratnya kita dikasih satu amalan atau doa. Doa itu dibaca berapa kali gitu kan. Nah, terus habis itu munajat atau minta ke Tuhan kan gitu. Itu alhamdulillah, contoh aja sholawat mal. Sholawat mal itu memang untuk kerezekian gitu kan. Itu dibaca tiap hari pun nggak apa-apa. Ya tergantung dari manusianya percaya apa enggak. Tapi kalau sholawat, yang namanya sholawat kan tetap mendinginkan gitu. Oke. Nah kalau ini ya, benarkan aku kalau salah ya. Soalnya kan aku bukan muslim. Siap. Kalau misalkan percaya santet, percaya sama penglaris, percaya sama pelet, apa segala macam, itu kalau nggak salah namanya apa? Murtad bukan? Musyrik. Musyrik. Murtad itu apa itu? Murtad itu seorang murid yang istilahnya keluar. Oh iya, musyrik. Ada bolehlah dibilang seperti itu ya kan. Tapi kan sebagian juga nggak seperti itu juga. Contoh zaman dahulu kayak orang bakar dupa atau bakar kemenyan itu kan untuk wewangian. Kadang orang, wah bakar dupa kamu itu musyrik gitu. Sebenarnya untuk tujuan bakar dupa ini kadang-kadang untuk wewangian aja atau untuk menghormati leluhur kan. Di saat kita Di budaya. kita meditasi aja kita bakar itu tadi dupa supaya lebih kita itu merasakan ketenangan dari aroma yang kita cium kan gitu. Tuh kalau dibilang musyrik sih antara iya dan tidak kalau saya. Dilihat dari tingkahnya dulu, lakunya dulu. Kalau terlalu kita mau memuja satu benda itu, contoh keris, oh ini keris ini bisa gini-gini. Musyrik. Nah gitu. Tapi kalau hanya sekedar, oh ini peninggalan leluhur, harus kita lestarikan. Berarti kan nggak musyrik. Tapi kalau dia percaya, oh ini keris ini bisa kayak gini, bisa kayak contoh keris petir, oh ini bisa nyembuhkan. Padahal kesembuhan itu punyanya Gusti Allah. Ya musyrik lah dia berarti kan gitu. Iya. Itu aja, tergantung dari persepsi sama penerimaan kita masalah itu tadi. Iya, tapi aku masih bingung kenapa bisa percaya sama santet gitu-gitu ya kamu? Bukan salah pergaulan kan? Enggak, kalau memang Enggak, aku nanya memang aja, gini, dari segi pengalaman ya perjalanan, memang itu bukannya saya percaya tapi memang ada gitu loh, memang ada. Yakin gak salah pergaulan? Enggak, memang ada. Dan itu pun yang menjalankan itu hanya beberapa orang. Kecuali Mak Udin ya salah pergaulan ya. Kalau Udin paling beli ya. Mungkin bisa beli. Contoh nih kalau si Udin marah sama saya mungkin dibelikan di santet gitu bisa aja gitu. Bisa itu. Santet-santetan. Sama dia. Ya enggak lah, kalau saya itu pasrah aja lah. Kalau dia mau nyantet saya silahkan, karena mungkin saya di sini ngomong apa adanya. Ya kalau dia bisa nyantet, dia gak pakai pengacara kali. Nah kabur ke kantor polisi. Ya itu. Nah kamu jadi santri itu dibayar gak sih? Kalau santri itu digaji gak? Enggak. Terus apa yang kamu dapat? Gimana makan? Gimana hidup? Kalau di situ memang kita dapat makan, tempat tinggal, sama pakaian. Kadang kita kayak ada pasien yang kaya gitu, nyumbang ini loh, sarung buat santri-santrinya, dikasih berapa biji, 40, 50, kadang seperti itu. Terus kalau baju memang yang seragam dibikinkan supaya kita tuh seragam semua makainya pakaian kan gitu. Kalau masalah uang sih enggak, ya itu tadi, kalau memang kita bisa mengarahkan satu pasien untuk penanganan khusus kan dapat 5 juta umpamanya. Itu kita dapat 100.000 dulu dari 5 juta itu. Dari 5 juta per 100.000. Ya. Kalau misalkan mengarahkan ke penanganan khusus, bisa dapat komisi. Bisa meyakinkan orang supaya ke penanganan khusus. Dapat komisi 100.000. Kalau saya dulu berapa kali ya, 3 kali mungkin ya, karena memang orangnya yang minta gitu loh. Dia tanya kan kalau semuanya mau penanganan khusus gimana? Ya sampean konfirmasi dulu, tanya dulu, nanti di saat berhadapan sama Gusnya, abahnya. Sampean tanya dulu. Kalau memang abahnya ini mengiyakan, oh ini Bu harus penanganan, ya sudah sampean ikutin. Kalian semua kerja gak digaji? Enggak. Gue curiga orang dicuci otaknya. Benar sih Sudin. Kalau saya pribadi ya. Iya loh. Benar loh. Kalau saya pribadi, kalau sampean punya anggapan saya dicuci, kenapa kok saya dibuang? Ibaratnya. Tapi maksudnya enggak, apa yang dia ngomong maksudnya enggak digaji gitu. Enggak, karena itu kalau orang Jawa bilang yang nyantri nih ya, tingkat ketawaduan kita, kepatuhan kita sama seorang guru meskipun enggak dibayar pun enggak apa-apa. Karena kita ingin belajar. Nah, dari keikhlasan kita tadi insya Allah doa seorang guru ini manjur buat kita. Tapi kalau yang berguru nih ya, kalau bener-bener guru gitu. Contoh, kayak dulu saya pernah belajar di Tebu Ireng itu. Di Tebu Ireng beliau itu sering mendoakan saya. Dan saya pun tawaduk ke beliau, nurut ke beliau. Disuruh apapun kita nurut. Dan kalau bisa tuh tanpa disuruh,
kita harus bergerak. Bukan pencucian otak itu. Udah ada. Kayak gitu udah Brainwash. ada. Itu ada, itu kan. Ada memang doktrin kan itu bahasanya kan doktrin itu. ya kan itu. Kalau di sini enggak. Contoh saya dulu di Tebuireng tiap pagi ya awal-awal sih males sih kayak gitu habis sholat subuh balik tidur lagi gitu kan. Itu enggak kita dulu cuci piring, sapu-sapu di depan sama. Kayak di tempatnya Udin juga sama seperti itu. Itu kalau bisa jangan disuruh. Malah dulu saya sering ngingetin teman-teman. Kayak santri baru. Kan bilang, Kang kalau bisa nggak usah disuruh. Apa yang menurut hatimu pengen kamu kerjain kerjakan, nggak usah disuruh. Jangan sampai kamu itu kena tegur sama yang lainnya. Sementara kamu diem yang lainnya kerja, jangan sampai seperti itu. Nah tapi kan kalian kan santri kan juga pasti punya kehidupan, punya keluarga, apa segala macam. Gimana biayanya kalau misalkan nggak digaji? Itu kayak gitu itu kan ada yang keluarga itu biasanya ada toleransi lah dari Gusnya sendiri. Itu siapa dia? Ya ada di beberapa santri situ kan yang lama-lama kan dapat gaji. Kalau udah lama dapat gaji. Kayak yang mediator itu, yang 3 orang yang suka kesurupan itu kan dapat gaji. Oh yang suka kesurupan itu. Kesurupannya bener nggak Ci? Kesurupan duit kali ya? Kalau itu sih gimana ya nggak mau menjelaskan. Ada sebagian yang memang benar-benar kesurupan, ada sebagian yang enggak. Hanya cuman settingan supaya terlihat heboh. Wah, ada. Dan itu kalau sampai mau menggali lagi seperti itu, ya silakan datang ke Blitar. Banyak orang yang ngerti di sana, ibaratnya yang ngerti kejadian demi kejadian itu banyak. Kita ke Blitar aja Pak, berapa jam sih? Kalau dari sini, aku pernah naik pesawat ya, anggaplah 2 jam ya. Dari Juanda kemarin ke Blitarnya, aku kemarin berapa jam ya? 4 jam lah. Buset. Deket kok, serius deket. Datang aja ke Blitar nanti, kalau mau datang. Cuman saya ya untuk saat ini saya nggak kembali ke Blitar lagi karena berita ini pasti heboh kan membuat Udin kebakaran jenggotnya masih ya kan. Saya nggak kembali ke Blitar lagi. Tapi kalau memang Udin mau nyariin saya silakan telepon. Face to face saya mau tuh. Nggak usah face to face, ada video call kok kan. Iya maksudnya kalau dia mau nyariin saya ya kan nggak usah pakai istilahnya pakai dukun kah, pakai preman kah, pakai apa nggak usah. Temuin saya berdua aja nggak apa-apa. Kita buktikan di situ kan. Buktian apa? Adu tenaga. Pembuktian tuh gini loh. Kalau memang saya salah, tegur saya gitu. Tapi kalau memang dia yang salah dengan tingkah laku yang seperti itu ya saya tegur dia. Minta maaf. Nggak perlu lah. Nggak perlu lah istilahnya pakai lapor hukum pihak yang berwajib. Nyata-nyata dia yang salah. Kita di sini sebagai narasumber kan membuka gitu loh. Ngaku gitu. Kalau orang Jawa bilang ngaku lah. Agar tidak ada korban lainnya. Bagus tujuan kamu. Nah itu. Makanya kemarin kan sempet beberapa pasien itu saat saya tanya atau beberapa teman itu kayak Kang Naja Official kemarin. Saya di sini terima kasih untuk Kang Naja. Terus ada lagi beberapa channel itu kan termasuk si siapa nih aku lupa itu ada di HP itu yang ngegiring saya bisa sampai datang ke Jakarta ini kan. Saya terima kasih banyak ke mereka itu. Saya salut sama mereka berani ngebuka yang sejujur-jujurnya gitu loh. Makanya saya terima kasih banget lah bisa sampai di sini juga bisa seluruh Nusantara ini kebuka hatinya otaknya tuh kebuka juga karena apa? Sebenarnya yang mereka anggap wah luar biasa seorang Gus itu bukan seorang Gus gitu loh. Iya bingung juga orang bisa anggap si Udin itu guru. Ya, makanya itu menurut Dennis pencucian otak nggak sih? Enggak, Dennis nanya. Kalau saya bilang pencucian otak enggak sebenarnya di situ memang ada pemikiran kita untuk keikhlasan hati, keikhlasan pikiran untuk melayani beliau sebagai seorang guru. Dan tidak ada tempat Udin aja, semua. Di mana pondok pesantren, di mana orang yang berguru akan senantiasa mau untuk diperintah seorang guru. Jangankan diperintah untuk nyapu ya. Kita disuruh renang masuk ke parit pun kita jalanin itu. Serius? Iya. Di situ yang namanya ngawulo atau Ya ngawulo tadi ya. Ngawulo itu dalam artian kita pasrah apa kata dia, apa kata seorang guru. Tuh, bukan karena pencucian otak atau doktrin enggak. Itu memang dari hati atau pikiran masing-masing orang gitu loh. Kalau kita memang ingin belajar tawadu, nurut, patuh, yaitu apapun kita jalani gitu loh. Jadi kalau gitu kantor gue jadiin Padepokan aja biar editornya nggak usah digaji ya. Nurut ya kalian patuh. Ya nggak sih? Nggak semudah itulah. Karena hormat kayak si abang. Karena di situ kan kewibawaannya seorang guru pasti keluar di situ memang. Pasti itu ada.
Jadi kayak dulu Tapi kan seorang guru kan juga harusnya kan memikirkan karyawan. Kok mohon maaf ya, Iya. karyawan sama santri. Jadi mohon maaf, menurut aku di tanggapan aku sama. Soalnya sama-sama kerja untuk guru. Ya kan? Yang di Ya tanggapan itu, aku. dulu. Harusnya kan dikasih dong, gaji dong. Kalau itu benar menurut saya. Dulu saya waktu di situ kan memang dibilang karyawan ya di karyawan juga, tapi nggak Tapi dimasukkan. ya mungkin bahasanya santri. Nggak dimasukkan ke dalam kepengurusan. Dulu kan ada kepengurusan. Saya selama di tempatnya Udin juga kayak kelistrikan tuh saya yang perbaikin semua. Saya yang minta uang ke Pak Lurah yang waktu almarhum tuh, Pak belikan alat ini, saya bilang gitu dulu kan. Perbaiki apa Kang Ian? Ya ini harus diperbaiki, ini ganti gitu. Dulu saya selalu sama Pak Lurah itu baik lah. Dan sampai Pak Lurah besoknya meninggal, malamnya Pak Lurah itu sempat telepon ke saya. Itu pengakuan dia. Dia minta maaf hari itu, malam itu. Kang, saya minta maaf ke jenengan ya. Kenapa Pak Lurah kok harus minta maaf? Karena memang saya otaknya yang ngirim sampean ke Ngawi, dia bilang gitu. Saya jawab, nggak apa-apa Pak Lurah, sampean nggak salah. Jadi saya di sini nih saya lebih ada mendapatkan satu pelajaran berharga banget selama saya di Ngawi nih. Saya lebih bisa pasrah, bisa lebih sabar kan gitu. Karena yang saya hadapin kayak ODGJ kita nggak harus ODGJ nih kita kerasin kan nggak. Ada saat kita ngerasin ODGJ. Saat mereka berontak ya mau nggak mau kita berkelahi lah sama ODGJ kan kadang gitu. ODGJ kan punya masalah psikis. Itu di situ terus ternyata besok paginya dia meninggal kecelakaan tuh. Jadi beliau itu sempat cerita semua masalah di Padepokan itu seperti ini. Kepengurusan itu sebagian digaji gitu. Itu baru tahu saya. Oh ternyata apa yang saya curigakan selama ini benar. Tuh, berarti kamu sempat dicuci otaknya. Kamu kira kalian nggak digaji. Bukan gitu. Saya tuh udah punya pemikiran gitu loh. Saya punya pemikiran sendiri. Masa yang di pendaftaran kayak yang tua-tua itu kan punya keluarga ya kan. Masa di sini cuma dapat rokok doang sama makan kan gitu. Tapi di saat mereka tak tanya kan sempat saya tanya, Pak, dapat gaji berapa sih sebenarnya? Nggak dapat gitu loh. Nah, berarti dia kalau misalnya nggak dapet, kalau misalkan dia sebagai guru nggak dapet duit gitu, ya nggak apa-apa kalian juga nggak dapet duit. Ini kan gurunya dapet duit. Berarti kalian juga masih dapet duit. Ya berarti pencucian otak nggak sih? Gue tuh masih percaya dengan brand host. Gue percaya. Benar deh. Tetap kalau saya bilang bukan pencucian otak karena gimana ya? Kepercayaan. Kalau saya pribadi gitu loh, yang namanya ngawulo tadi, tetap ngawulo itu mau berbakti sama guru gitu. Jadi nggak perlu bayaran. Cuma kan yang saya tanda tanya dari dulu, kayak mereka kayak Pak Lurah sendiri ya. Pak Lurah itu punya anak istri gitu kan. Terus kayak yang lainnya, yang tua-tua punya anak istri. Saya tanda tanya dalam hati waktu itu, masa nggak digaji gitu. Nah bini lu makan apa kan gitu. Iya. Setiap saya tanya mereka tertutup semua. Masa ngabdi sama guru tapi ngabdi sama keluarga. Ternyata meledaknya itu ya waktu malam itu. Pak Lurah cerita semua ke saya. Digaji. Digaji. UMR. Enggak UMR. Mereka pun kemarin tuh keluar katanya Pak Lurah sempat ngomong ada beberapa orang di antara orang 12 yang keluar itu gajinya nggak dibayar. Tuh. Oh. Betul. Duitnya Udin pakai buat apa? Shopping kagak? Nggak tahu, itu urusan si Udin bukan urusan saya. Oh, beli alat sulap. Bisa dapat beli alat sulap. Kalau masalah alat-alat sulap tuh nggak pernah tahu ya, kita santri-santri nggak pernah tahu karena memang disembunyikan. Dia belinya via Tokped atau apa gitu? Enggak, ada ininya sendiri kok. Supplier? Ada supplier. Tahu nggak suppliernya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau masalah beli tasbihnya di mana tahu saya. Oh, di mana? Di daerah ini Makam Bung Karno situ. Karena memang sempat saya sendiri sama ada beberapa teman yang mantan santri situ juga ya termasuk 12 orang tadilah. Itu kita nyelidikin, kita tanya di situ kan. Beli di mana? Beli di sini. Enggak, beli sini enggak gitu. Iya, beli sini gitu. Pedas tempat itu. Ya enggak perlah saya sebut di sini siapa-siapanya ya kan. Tuh. Tasbih itu murah itu. Harganya kan murah, sekitar enggak sampai 10.000 mungkin ya. Tapi ngejualnya 5 juta. Oh iya? Iya. Kaya si Udin. Oh iya, kenapa dia kagak pakai sendal, kagak beli sendal? Itu kalau nggak pakai sandal memang nggak cuman si Udin aja. Banyak juga yang para saudara yang memang lagi lelaku tadi kan nggak pakai sandal itu supaya energi alam atau yang ada di alamnya bisa nyatu sama kita. Ini seperti itu. Contoh nyatu kita bisa memahami orang itu tanpa kita harus dekat sama orang itu bisa gitu loh.
Dengan cara nggak pakai sandal? Ya banyak sih tujuannya. Nggak hanya. Kalau energi alam ini kan kita nggak pakai sandal kan biar nyatu sama alam. Iya. Gitu loh. Intinya seperti itu. Pemahamannya kenapa kok nggak pakai sandal. Saya pun selama ini nggak pernah pakai sandal. Itu ada diajarkan dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada di situ. Sesat dong? Enggak, ya enggak semua terus enggak ada di dalam Al-Quran itu ajarannya sesat, enggak semua kan. Makanya kalau Islam ini dibilang elastis ya kan. Itu ya disitulah pemahamannya. Islamnya elastis. Kadang contoh aja yang nyata, tato ya. Tato kebanyakan orang bilang, "Oh, kamu nanti butuh nggak sah." gitu kan. Harus hilangkan dulu. Sementara untuk menghilangkan tato kan lebih sakit. Dulu almarhum Ustadz Uje pernah bilang itu di tausiahnya beliau, jangan pernah dipasang lagi atau ditambahin. Kalau mau dihilangkan sekiranya sakit itu malah menyengsarakan kita. Lebih baik gak usah dihilangkan tapi jangan ditambahin lagi. Sama halnya kalau kita sudah taubatan nasuha. Kalau sudah menyelesaikan taubatan nasuha jangan diulangin lagi. Ntar mamanya udah ngelakukan dosa kita taubatan nasuha. Tapi ngulangin lagian sama aja bohong kan gitu. Itu yang setahu saya gitu. Tapi si Udin nggak pakai sendal tapi pakai elemer. Bisa wujudnya. Iya kan? Pakai elemer kan? Iya kan? Nggak tahu tuh. Itu hitam-hitam elemer kan? Iya kan? Yang mana? Yang di matanya tuh? Iya itu kan hitam-hitam elemer dong. Enggak. Apa? Nggak tahu tuh apa tuh. Hah? Kurang tahu tuh. Masa nggak ini sih? Aku Apa duitnya habis buat beli elemer? selama di situ nggak jarang kita tuh santri berani mandang dia itu langsung lama-lama nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak tahu. Ya, dicuci otak kalian kayaknya. Enggak, serius enggak. Saya di sini membenarkan diri loh. Ini tayangan kayak gini kan banyak yang lihat. Kalau cuci otak enggak lah. Kalau cuci otak kenapa saya ngelawan terus? Sampai saya tidur pun enggak mau di padepokan. Saya di rumah belakang, di gudang saya tidurnya. Nah di situ sempat ada yang santri lama kan bilang, saya tanya kan ada itu. Dia bilang, santri semua tuh harus tidur di atas katanya. Dah, kamu kenapa enggak mau tidur? Katanya kebersamaan. Dia bilang, loh kalau saya tuh udah lama, udah bertahun-tahun dulu kemarin itu tidur bareng-bareng bantalan tas gitu udah lama lu. Kamu kan tadi bilang kebersamaan. Ya udah ayo kita sama-sama enggak usah di kamar. Kita sama-sama tidur di atas yuk bilang. Ternyata dia enggak mau kan. Nah, santri itu juga yang kemarin pernah bermasalah sama orang kampung juga. Yang kemarin sempat disebut sama Udin, ada santri saya yang dipukul itu, ya itu orangnya gitu loh. Maksudnya santri itu gitu loh. Itu dipukul kenapa dia? Dipukul sama warga. Karena waktu itu kan ada istilahnya uang untuk kas desa ya mungkin. Itu diminta sama warga. Tapi omongannya si ini nggak enak gitulah mungkin ya. Soalnya saya tahunya itu selesai dipukul itu saya lihat dari sisi, kok dipukul sama warga kan gitu hari itu. Kalau masalahnya katanya sih dengar-dengar ya itu tadi. Ada uang kas desa diminta tapi omongannya pelin-pelan gitu. Sementara di saat yang seseorang yang mukul ini memang orangnya marah gitu loh karena tersinggung dari bahasanya. Iya, enggak dari bahasanya si santri ini tadi gitu loh. Marah gitu. Kalau orang kepercayaannya si Udin siapa sih? Tangan kanannya atau partner gitu? Ada nggak teman kerja? Apa dia sendiri yang punya padepokan? Kalau setahu saya sih padepokannya punya dia. Atau ada yang sponsorin atau apa? Kurang tahu kalau itu. Ya cuman si Udin ini kekurangannya satu, gampang percaya padahal dia ditusuk dari belakang. Hah, ditusuk? Nah, dalam artian dia percaya sama satu orang. Tapi satu orang itu sendiri yang bikin buyar padepokannya juga gitu loh. Siapa sih? Ada itu. Santrinya? Enggak, lebih dari santri dia. Pacar ya? Bukan, sama cowoknya masa pedang-pedangan. Bisa aja ya, kenapa? Sama-sama cowoknya. Cuman, cowoknya si Udin? Bukan, sama-sama cowok maksudnya. Sama-sama cowok yang istilahnya sudah di situ udah lama. Udah lama di situ. Partner, teman kerja. Ya anak buahnya juga. Anak buahnya. Juga, gitu. Bukan santri apa? Apalagi emang apa aja jenis pekerjaan sama si Udin? Santri. Kan ada santri, kameramen. Kan beda-beda. Editor, ya kan? Udin punya editor? Ada. Editornya nggak digaji juga? Gaji. Oh iya. Nah itu yang termasuk di dalam satu kepengurusan yang saya bilang tadi. Dia Udin punya YouTuber, punya editor, terus punya santri, terus editornya santri beda sendiri ya. Iya, editornya ada berapa? Editornya 3 kalau nggak 4 itu. Kameramen. Editornya 4. Kameramennya? 2. 6, udah. Supirnya berapa? 2. 8. Cucu si Udin, gue kalah sama si Udin. Terus apa lagi?
Iya banyak. Ajudan? Ajudan sih enggak. Ya itu tadi santri yang dipercaya. Oh, santrinya ada Santri yang berapa? dipercaya 3 orang. 11. Nah, yang satu itu kalau nggak salah adik iparnya itu ikutan di situ. 11. Nah, itu kalau kemana-mana kan ya itu yang ikut terus gitu. Santrinya ada berapa total? Yang sering ikut 3. Iya 11. Terus yang lain yang di toko, Di yang di Padepokan itu Padepokan nggak ikut. ada berapa total? Pokoknya dulu saya hitung 38 itulah. 48. 38. Iya, 38 itu ditambah, santri. iya ditambah Santri 11 aja yang ya. tadi. Iya, Nah, tadi kan 11 editor sama editor dan sama lain-lain. enggak, kalau kan santri 38. 38. Ditambahin editor 3. Kameramen kan 2. Kalau 41. kameramen kan pulang terus. 43. Iya, aku Sama mau tahu supir. aja total karyawannya si Udin. 43. Ya banyak lah, lebih dari 50 tuh. Cucok si Udin, mantap. Pantesannya dia enak tenan. Ya kalau saya bilang enak enggak juga sih, saya juga ngerasakan ya, kadang-kadang saya ikut mikir. Uang yang dari pasien juga mungkin untuk beli makannya anak-anak ini banyak loh. Jadi kadang-kadang makanya anak-anak disuruh puasa juga kan gitu loh. Saya Anak-anak memahami. disuruh puasa karena nggak bisa kasih makan dia. Bukan nggak bisa kasih makan, memang untuk ngejalankan satu amalan harus diharuskan puasa kan gitu. Untuk lebih lebih bisa ngikat lah antara amalan doa itu tadi sama santri itu disuruh puasa gitu. Setahu saya. Tapi Udin sama karyawan tuh baik atau enggak? Baik sih, semua baik. Ya itu karena ada satu orang yang saya anggap memang pengaco dari dulu itu. Suka ngompor-ngomporin, suka ngadu gitu kan. Kadang-kadang kalau saya pikir musuh bukan dari luar sih zaman dahulu, zaman saya. Justru dari orang dalam sendiri saling gesekan. Saling cari muka. Minta untuk mendapatkan kepercayaannya si Udin ini mereka saling gesekan. Makanya kemarin sampai keluar 12 orang itu kan. Terus sempat Pak Lurah cerita itu gini-gini kejadiannya gini ya. Itu sempat. Dan saya sempat tanya, nantilah pasti yang 12 ini ada 3 orang nanti yang mau bikin kesaksian juga nanti. Oke. Tunggu aja nanti. Iya, nanti info ya. Siap. Si Udin tuh punya pacar nggak sih? Kalau itu saya nggak tahu. Saya kalau setahu saya kan istrinya memang 2. Oh, punya bini. Bini 2. Cewek 2. Terus punya anak. Anaknya yang dari istri tua kan 3 itu. Oh, dari situ 3. Kalau yang dari istri yang baru ini tahu entah 1 entah ini katanya dengar-dengar lagi hamil lagi gitu. Oh, baru nikah. Oh, Udin subur. Berarti iya bagus dong. Ya bukan subur kalau Ya, bagus. over. Jadi Udin isinya 2. Di mana? Di sana semua? Di sana semua. Yang satu orang daerah Jimbe, kalau yang satu yang di Padepokan itu. Yang kemarin diajak ke Jakarta tuh kan istri muda kalau nggak salah itu. Oh gitu. Kalau nggak salah ya, saya nggak ngelihat, saya nggak pernah ngikutin gitu-gitu. Kalau pengen lihat gitu aja. Kalau sekiranya kayak sulapan, kayak trik gitu, malas udah ngeliatnya. Satu contoh aja, kayak yang berkelahi sama nenek lampir itu. Apa sih itu? Ada kan tayangannya. Terus Mbak Suro yang kepalanya putus. Tak bilang aduh mainannya anak kecil. Mungkin orang bisa percaya ya. Kalau kayak saya gini nggak percaya lah. Kalau memang itu beneran coba sih tak penggal kepalanya. Hidup apa enggak manusianya gitu loh. Jadi nggak usah pakai trik gitu maksud saya. Mantan santrinya aja nggak percaya. Masa yang lain masih percaya? Iya karena di waktu saya ngelihat itu Mbak Suro putus kepalanya. Terus dibawa kepalanya doang. Kenapa kok mereka pakai wig? Oh iya. Kenapa mereka kok pakai atribut di celoteng-celoteng mukanya? Karena nggak gitu ditutupin leher. Kenapa? Karena aktornya ya itu aja gitu loh. Oh, itu aja. Dan itu pun ada istilahnya tanda tangan juga, kontrak kerja gitu loh. Oh iya. Saya sempat sih tanya waktu itu kan sama teman-teman. Itu yang kerja gitu tuh siapa sih, kayak di tayangan-tayangan nggak tahu Kang. Kita nggak berani tanya-tanya Kang gitu selalu jawabannya. Tapi ada talentnya ya. Makanya saya bertanya-tanya kenapa? Kalau memang itu dukun beneran, kenapa kok pakai wig? Pakai rambut palsu, iya kan? Itu real aja, kita logika aja gitu. Kalau memang itu dukun beneran. Sekarang kita bayangkan ya, secara logika. Kalau memang itu dukun beneran, ngapain kok pakai gitu? Si Udin tuh pakai wig ya? Enggak, asli itu rambutnya. Oh, asli gitu? Asli memang panjang. Dia mirip limbat dikit ya? Iya, masih sangar limbat. Iya. Masih sangar limbat kalau saya nilai itu. Itu logika aja di situ. Kenal editornya nggak? Kenal? Minta nomornya ya? Editor kunci. Nggak mungkin ngebuka. Semua pasti tertutup.
Contoh aja kemarin ada berita dari siapa kemarin yang sama Kak Naja Marcel. kemarin. Enggak, sama yang Kak Naja ke tempat ini Dokter Richard itu. Karena dia itu mantan kameramen yang lama. Itu kemarin ngabarin kalau akunnya di-hack semua. Akun siapa? Akun si Rizky kan nggak salah ya. Namanya tuh mulai dari IG, Facebook, TikTok semua akunnya di-hacker semua. Di-hack sama Ada yang si Udin? Ya anggotanya. Anggotanya. Udin. Nah. Mereka ini hacker atau dukun atau apa sih? Gue jadi bingung. Ya kalau saya nilai memang bukan dukun sih. Bukan dukun juga bukan seorang kiai gitu. Contohnya kemarin aja bilang mengartikan surat An-Nas kemarin juga ini. Gitu. Juga salah? Saya cuma ketawa aja lah. Biarin lah. Saya hanya yakin satu aja. Becik ketete olah ketoro. Naon? Yang artinya itu kalau orang memang melakukan kejelekan pasti nanti terbuka. Kalau orang itu melakukan kebaikan pasti akan bertahan. Cuman itu aja. Oke deh, terus segitu buat Bangnya ada pesan nggak buat si Pak Bos Udin? Kalau buat saya sih buat Bos Udin ya. Kok Pak Bos Udin sih? Pak Bos Udin. Jadi Pak Bos. Kalau mau ngebuat suatu padepokan ya yang wajar-wajar aja lah. Ngobatin juga ya ngobatin. Aslinya kalau memang tukang pijit ya mijit aja. Ajari santri itu mijit gitu loh. Jangan terus pakai trik sulap, pakai keris petir kah, pakai degan dilubangin. Udah lah mainin anak kecil kayak gitu tuh. Anak saya pun bisa gitu. Kenapa saya bisa berani sampai di sini ya? Karena Anda sendiri kurang teliti. Mana santri yang punya kelebihan sama enggak, sampean kurang teliti di sini gitu loh. Dan saya juga ngerasa kemarin tuh jadi korban bukan fitnah juga. Saya sampai berani bikin kemarin TikTok itu di dalam ruangan itu saya berani bikin. Terlalu banyak penghasut lah ibaratnya di dalam itu, saling menjatuhkan. Nah, situ. Ya harapan saya akuilah kesalahan. Gak usah malu, gak usah melintir-melintir, apalagi pengacaranya bilang yang ini yang itu. Cuman ketawa saya itu ya, cuman ketawa. Kasihan lah orang-orang yang dibohongin. Padahal kayak Abah Yai, Abah Romo, guru-gurunya sampean sendiri pernah ngomong, ngobatin orang tuh jangan pasang tarif tapi seikhlasnya. Itu pesan saya. Dan untuk para para korban, jangan pernah takut untuk membuka. Kami selalu menampung semua itu, gitu loh. Monggo yang merasa dirugikan atau merasa ditipu ya, monggo silakan. Kita buka lebar di daerah Blitar itu nanti ada. Kita bersatu lah intinya ya untuk buka kedoknya si Udin supaya saya cuma butuh pengakuan kalau apa yang dia lakukan ini salah. Cuman itu saya butuhnya. Biar nggak ada korban lain kan? Biar nggak ada korban lain. Terus kalau memang nggak bisa ngeluarin pusaka ya nggak usah sok-sokan bisa ngeluarin pusaka yang cuma segini-segini, nggak usah gitu loh. Kalau memang bisa ya ayo buktikan. Gitu loh. Disaksikan warga, disaksikan perangkat desa, kalau perlu disaksikan Polda nggak apa-apa gitu. Sekalian ya kan. Jangan istilahnya ngomong di depan keluar-keluar, di belakang keluar-keluar, di depan kayak kura-kura yang masuk kepalanya saat disentuh gitu loh. Mungkin Gitu Udin ini pasang tarif karena butuh buat beli alat-alat sulap. Ya, kalau sepengetahuan saya bukan hanya itulah. Kalau alat-alat sulap berapa sih harganya? Yang saya pikirkan kan pasang tarif ya itu tadi untuk ngasih makan santri-santrinya, ngasih gaji editornya, ngasih gaji kameramennya kan gitu. Wajar lah kalau dia pasang tarif. Cuman ya itu tadi mikir lah, masa pasang tarif untuk orang yang nggak punya gitu loh. Kalau orang punya sih nggak apa-apa. Makanya kemarin sampai yang penting kok ngobatinnya benar. Iya. Berarti kok ngobatinnya nggak benar mah pasang-pasang alat sulap gitu mah namanya juga atraksi. Kemarin ada bukan pengobatan. Dibilang di channel YouTube-nya kan katanya warga pas narik parkiran 50.000. Bukan saya bela warga, tapi di sini saya mewakili warga, khususnya Rejowinangun, nggak ada yang narik sampai 50.000 untuk parkiran. Dan saya bukan mihak ke warga, tapi di situ memang janji Anda ke warga dulu apa kan gitu. Dia janji di warga untuk kerjasama di parkiran, terus orang jualan boleh kan gitu. Tapi semakin punya padepokan baru dia merasa ini loh rumahku, ya tahu kalau itu rumahmu. Tapi kamu bisa besar dari itu karena siapa? Warga juga ikut membantu kan istilahnya gitu loh. Dan kenapa warga sampai ngelawan dia atau nggak pro sama dia ya karena ingat-ingat sendirilah gitu loh.
Semua berawal dari dia sendiri, mulutmu harimaumu kan gitu. Oke. Jangan terus keluar-keluar anjing menggonggong, kamu sekali jadi singa kamu lahap, ternyata kamu sendiri yang kabur dari singa-singa Blitar. Gitu ya. Saya bukan orang Blitar kayak, tapi saya mewakili khususnya warga Rejowinangun. Ya. Karena apa? Saya orangnya gampang bersosialisasi gitu. Bersosialisasi itu dulu sama warganya juga kumpul, meskipun saya agak sembunyi-sembunyi kan gitu. Di balik semuanya itu saya kumpul, saya cari informasi di situ. Benerkah si Udin bisa gini? Kadang itu saya itu diejek sering dulu sewaktu masih jadi santri. Ngapain kamu jadi santri? Orang gurumu goblok gitu pernah gitu loh. Dari beberapa warga ya kan. Iya. Saya cuma jawab, enggak apa-apa lah Kang. Yang namanya orang pengen belajar ya banyak jalannya. Saya gitu, saya berusaha netral dulu itu. Saya ya kumpul warga juga kumpul di padepokan gitu. Makanya kadang-kadang saya sering dilaporkan teman-teman, tuh Kang Ian lagi nongkrong sama ini ya gitu. Nanti ditegur ya. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli gitu. Ditegur pun saya sampai pernah bilang, siapa sih yang tukang ngacu di sini, yang tukang ngadu ini siapa sih? Kalau sampai ketahuan tak pukul sendiri sama aku. Pernah itu saya bilang kayak gitu ya. Makanya ya itulah, khususnya untuk santri-santri, sadarlah. Kayak gurumu tahu nggak kitab-kitab Quratul Uyun, Dakwaiqul Akbar, gurumu tahu nggak itu? Itu aja. Ya udah, semoga santri-santri cepat sadar ya. Ya, dan juga korban-korban tadilah. Tidak ada korban-korban lainnya di kedepannya. Siap. Makasih udah kesini dan share, terutama buat orang-orang yang merasa tertipu pasti berterima kasih sama Siap. kamu. Terus udah gitu, sampai sini dulu. Jangan lupa komen, subscribe, terus sebarin videonya. Bye. Siap. Terima kasih.